Minyak zaitun merupakan jenis lemak yang biasa digunakan pada salad dressing. Minyak ini berasal dari buah zaitun dengan kandungan asam lemak paling banyak, yaitu asam oleat. Asam oleat merupakan asam lemak omega 9 yang dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan stroke. Asam oleat juga termasuk asam lemak tak jenuh karena memiliki ikatan kovalen rangkap. Untuk mengetahui ikatan pada asam lemak, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengujian. Bagaimanakah proses uji identifikasi lemak? Apa saja kegunaan lemak? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa lemak merupakan senyawa yang terdiri dari komponen penyusun utama, yaitu asam lemak dan gliserol. Namun, beberapa lemak juga dapat tersusun dari gugus-gugus tambahan. Berdasarkan komponen penyusunnya, lemak dapat dikelompokkan menjadi lemak sederhana, lemak kompleks, steroid, dan terpena. Pertama, lemak sederhana. Lemak sederhana merupakan senyawa ester yang terbentuk dari asam lemak dan gliserol. Contoh lemak sederhana adalah trigliserida dan lilin. Trigliserida merupakan lemak yang tersusun atas satu molekul gliserol yang mengikat 3 asam lemak, misalnya triolein dan tristearin. Lilin merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dan alkohol rantai panjang, yaitu 12-32 karbon. Salah satu contoh lilin adalah mirisil palmitat yang terbentuk dari asam palmitat dan mirisil alkohol. Mirisil palmitat dijumpai pada sarang lebah yang berfungsi sebagai penyimpan madu. Contoh lainnya adalah setil palmitat yang terbentuk dari asam palmitat dan setil alkohol. Setil palmitat adalah lilin yang terdapat pada kepala ikan paus atau lumba-lumba. Setil palmitat berperan sebagai pengontrol gaya apung dan ekolokasi, yaitu sonar biologis yang digunakan hewan untuk mengetahui sumber suara dari berbagai objek di sekitarnya. Struktur dari mirisil palmitat dan setil palmitat adalah sebagai berikut. Karena lilin terdiri atas rantai karbon yang sangat panjang, lilin bersifat sangat hidrofobik atau tidak suka air. Kedua, lemak kompleks. Lemak kompleks merupakan lemak yang memiliki gugus tambahan yang terletak pada alkohol dan asam lemak. Contoh dari lemak kompleks adalah fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid. Fosfolipid merupakan lemak yang mengandung atom fosfor. Fosfolipid terbagi menjadi fosfogliserida
dan sphingolipid. Pada fosfogliserida, komponen alkohol pada lemaknya berupa gliserol. Struktur dari fosfogliserida mirip trigliserida, tetapi asam lemak ketiga digantikan oleh asam fosfat yang terikat pada alkohol, yang mengandung nitrogen, seperti etanolamin dan kolin. Fosfogliserida terbagi menjadi dua jenis, yakni sefalin dan lecitin. Asam fosfat pada sefalin mengikat gugus etanolamin, sedangkan asam fosfat pada lecitin mengikat gugus kolin. Pada sphingolipid, komponen alkohol pada lemak berupa sphingosine dengan struktur seperti berikut. Struktur dari sphingolipid terdiri atas sphingosine. Struktur dari sphingolipid terdiri atas sphingosine yang mengikat asam lemak dan asam fosfat yang terikat pada alkohol yang mengandung nitrogen, seperti etanolamin dan kolin. Pada sphingolipid tidak terdapat ester karena asam lemaknya terikat pada atom nitrogen melalui ikatan amida. Contohnya adalah sphingomyelin yang terdiri atas sphingosine yang berikatan dengan asam lemak palmitat dan asam fosfat yang terikat dengan kolin. Sphingomyelin dapat dijumpai pada otak, jaringan saraf, dan selubung myelin yang melindungi jaringan saraf. Glikolipid. Glikolipid adalah lemak yang terdiri atas asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat monosakarida. Glikolipid dapat dijumpai pada membran sel saraf. Struktur dari glikolipid adalah sebagai berikut. Ketiga, steroid. Steroid dimasukkan pada kelompok lemak karena dapat larut dalam pelarut nonpolar. Struktur dasar dari steroid mengandung 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin. Contoh steroid adalah kolesterol, garam empedu, serta hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Keempat, terpena. Senyawa terpena mengandung atom karbon yang merupakan kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, dan seterusnya. Terpena terdiri atas beberapa molekul isoprena, 2-metilbutadiena, dengan struktur sebagai berikut. Yang termasuk kelompok terpena adalah sitral, pinan, geraniol, kamper, karoten, dan vitamin A. Sitral, pinen, geraniol, dan kamper terdapat dalam minyak atsiri. Sementara itu, karoten merupakan pembentuk vitamin A yang terdapat pada wortel. Uji identifikasi lemak. Uji identifikasi lemak dapat dilakukan melalui uji noda lemak, uji akrolein, uji ketidakjenuhan, dan uji Burchard. Pertama, uji noda lemak. Uji noda lemak adalah pengujian terhadap bahan makanan
yang mengandung lemak dengan cara mengoleskan sampel pada kertas. Sampel yang mengandung lemak akan menghasilkan noda translusen atau tembus cahaya pada kertas. Kedua, uji akrolein. Uji akrolein adalah pengujian untuk mengetahui adanya gliserol dalam lemak. Reagen yang digunakan pada uji akrolein adalah kalium bisulfat. Saat lemak dipanaskan dan direaksikan dengan kalium bisulfat, akan terbentuk senyawa berupa akrolein yang ditandai dengan munculnya bau yang menyengat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Prosedur untuk melakukan uji akrolein adalah sebagai berikut. Masukkan 10 tetes sampel dalam tabung reaksi. Masukkan 10 tetes agen pendehidrasi, yaitu kalium bisulfat ke tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi hingga tercium bau menyengat. Ketiga, uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan adalah uji untuk mengetahui asam lemak tergolong dalam asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Uji ini dilakukan dengan mereaksikan asam lemak dengan pereaksi iod Hubble, yaitu campuran larutan iodin dengan etanol. Iodin dalam larutan tersebut dapat mengadisi ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh menjadi ikatan kovalen tunggal seperti pada reaksi berikut. Prosedur dalam melakukan uji ketidakjenuhan adalah sebagai berikut. Tambahkan 5 ml kloroform dan 5 ml pereaksi iod Hubble ke dalam tabung reaksi. Tambahkan tetes demi tetes sampel ke dalam tabung reaksi dan kocok tabung reaksi. Amati perubahan warna yang terjadi. Hasil positif uji ketidakjenuhan akan mengubah warna merah muda pada reagen menjadi bening. Hasil positif ini menunjukkan bahwa asam lemak yang diuji merupakan asam lemak tak jenuh. Keempat, uji Burchard. Uji Burchard digunakan untuk mengetahui adanya kolesterol dengan menggunakan pereaksi asam pekat seperti asetat anhidrida dan asam sulfat. Asam sulfat dan asetat anhidrida bertindak sebagai agen pendehidrasi dan agen pengoksidasi. Hasil positif uji ini adalah adanya perubahan warna menjadi hijau kebiruan yang menandai adanya kolesterol. Prosedur untuk melakukan uji Burchard adalah sebagai berikut. Masukkan sampel ke tabung reaksi. Masukkan 2 ml kloroform untuk melarutkan sampel. Tambahkan 10 tetes asetat anhidrida dan 2-3 tetes asam sulfat pekat. Amati perubahan warna yang terjadi. Kegunaan lemak. Lemak memiliki beragam manfaat sebagai berikut. Pertama, sebagai sumber cadangan makanan.
Lemak berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh. Pembakaran 1 gram lemak dapat menghasilkan sekitar 9 kilokalori. Selain sebagai cadangan makanan, lemak pada tubuh juga berfungsi sebagai insulasi terhadap udara dingin. Kedua, sebagai penyusun membran sel. Jenis lemak yang menyusun membran sel adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Secara umum, fungsi dari lemak sebagai membran sel adalah memisahkan bagian dalam atau intraseluler dan bagian luar atau ekstraseluler, pengaturan air, dan sebagai unsur pembangun membran sel. Glikolipid berfungsi sebagai pengenalan sel dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan fosfolipid berfungsi sebagai pembentuk utama membran sel. Sementara itu, kolesterol berfungsi untuk menjaga keseimbangan fosfolipid dan pengatur viskositas pada membran sel. Ketiga, sebagai hormon. Salah satu kelompok lemak adalah steroid. Salah satu jenis steroid adalah hormon seks, yaitu progesteron, estrogen, dan testosteron. Hormon progesteron dan estrogen memengaruhi perkembangan seksual wanita, sedangkan hormon testosteron memengaruhi perkembangan seksual pria. Keempat, sebagai insulator sinyal listrik. Lipid dalam sistem saraf terletak pada selubung mielin yang tersusun atas sfingomielin. Mielin dapat meningkatkan kecepatan impuls saraf melalui akson neuron. Kelima, sebagai bahan pembuat sabun. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, reaksi antara lemak dan basa kuat dapat menghasilkan sabun. Contoh larutan basa yang kuat ialah kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Sabun yang mengandung natrium merupakan sabun keras karena dapat bereaksi dengan keras terhadap kulit, sehingga biasanya digunakan untuk sabun cuci. Sementara itu, sabun yang mengandung kalium merupakan sabun lunak dan biasa digunakan untuk sabun mandi. Keenam, sebagai bahan mentega atau margarin. Lemak atau minyak dapat diubah menjadi mentega atau margarin melalui reaksi hidrogenasi sehingga didapatkan lemak yang padat. Ketujuh, sebagai sumber asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9. Minyak omega adalah minyak yang mengandung asam lemak omega dengan konsentrasi yang tinggi. Contohnya adalah asam linolenat yang merupakan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 berarti asam lemak tersebut memiliki ikatan kovalen rangkap pada atom karbon ketiga yang dihitung dari gugus terakhirnya. Contoh lainnya adalah asam linoleat yang merupakan asam lemak omega 6 dan asam oleat yang merupakan asam lemak omega 9. Asam lemak omega ini merupakan asam lemak tak jenuh karena memiliki ikatan kovalen rangkap pada ikatan antar atom karbonnya. Lemak omega 3 berguna untuk mengontrol kolesterol, mengontrol tekanan darah, dan mendukung perkembangan bayi.
Sumber lemak omega 3 adalah ikan salmon dan sarden. Lemak omega 6 dapat mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, dan mengurangi risiko kanker. Sumber lemak omega 6 adalah minyak goreng, mayones, kacang kedelai, kacang almond, dan kacang mete. Lemak omega 9 dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan stroke serta meringankan penyakit Alzheimer. Sumber lemak omega 9 adalah minyak zaitun, almond, dan kemiri. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, lemak dapat digolongkan menjadi lemak sederhana, lemak kompleks, steroid, dan terpena. Kedua, uji identifikasi lemak dapat dilakukan melalui uji noda lemak, uji akrolein, uji ketidakjenuhan, dan uji Burchard. Ketiga, kegunaan lemak terdiri atas berbagai macam, antara lain sebagai cadangan makanan, penyusun membran sel, sebagai hormon, sebagai insulator sinyal listrik, bahan pembuat sabun, bahan pembuat margarin atau mentega, serta sebagai sumber asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9.